gimana sih kita sebagai mahasiswa bisa mampu untuk mensosialisasikan tentang COVID-19? Sedangkan kita lagi masa new normal nih. Sedangkan kita penularan makin naik sekarang tiap harinya. Gimana sih kawan-kawan nih? Ya sih, aku setuju juga sama kau tentang penularan kita setiap harinya meningkat di Indonesia. Tapi kita sebelum mensosialisasikan itu harus tahu dulu apa gejala-gejalanya. Emangnya teman-teman ada yang tahu gimana gejalanya itu? Nah, kalau masalah gejala COVID ini sebenarnya mirip dengan gejala pilek biasa, batuk dan pilek atau demam, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Tapi bedanya ada nih di gejala gangguan pernafasan. Dada itu rasanya sesak, susah bernafas. Terus di tenggorokan ini rasanya tuh serak-serak gitu. Terus kalau batuk itu dia batuk kering. Nah, itu gejala-gejala salah beberapa contoh gejala-gejala dari COVID. Jadi misalnya gini nih, kita keluar, yang tadi bilang kan pernapasan sama batuk-batuk. Gimana kalau kita misalnya keluar terus ketemu orang, gimana kita bisa ngelihat pernapasan orang tuh berbeda sama pernapasan orang yang terjangkit flu lain, atau dia nggak batuk-batuk gitu? Di permasalahan itu kita nggak usah ribet-ribet dia batuk biasa atau dia COVID. Kita lebih baik langsung menjaga jarak aja. Nah, soalnya COVID ini penyakitnya menular dan mudah sekali untuk menular. Jadi kita lebih baik kita nggak usah, sebenarnya kalau kontak langsung kepada benda, dan selalu menjaga kesehatan. Nah itu dia, yang seperti yang Rama bilang, itu yang bikin kita takut gitu. Kalau misalkan kita sampai terkena dari dampak COVID-19 ini, apalagi kalau misalkan kita kena, kan pasti aktivitas kita terganggu. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak sih gimana cara kita bisa mencegah agar tidak terkena dampak COVID itu? Nah, supaya kita tidak terkena COVID itu, kita bisa mencegahnya dengan cara kita menggunakan masker seperti yang kita pakai saat ini. Lalu kita menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Selanjutnya kita jangan menyentuh ataupun berpegangan tangan tanpa menggunakan sarung tangan, serta memakan makanan yang bergizi dan memperbanyak minum air putih dan menjaga jarak minimal 1 meter. Oke, kalau misalnya kalian bilang salah satu pencegahannya itu dengan menggunakan masker, jadi masker seperti apa yang kita gunakan untuk mencegah penularan COVID-19? Sedangkan masker sendiri itu sangat dibutuhkan oleh tenaga medis dan dokter yang sedang melayani pasien COVID. Nah, untuk masker sendiri itu ada 3. Yang pertama itu masker kain yang seperti teman-teman pakai. Masker itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang sehat, yang berinteraksi di luar agar tidak terjadinya penularan virus. Yang kedua itu ada masker bedah. Masker bedah itu sendiri dipakai oleh tenaga medis dan orang yang sakit, dan juga dipakai oleh orang umum yang memiliki gejala seperti yang Rama sebutkan tadi. Yang ketiga itu ada masker N95, yang mana masker ini lebih efektif ketika dipakai oleh tenaga medis karena masker ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga dapat menyaring 95% dari kuman ataupun partikel kecil yang ada di udara. Nah, itu kan tentang pencegahannya masker. Apakah ada nggak sih obat atau ramuan yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita tidak tertular ini sama COVID-19 ini? Nah, kalau misalnya bicara tentang obatnya dari virus corona ini, COVID ini belum ada ditemukan obatnya. Tapi paling enggak kita bisa menjaga daya imunitas tubuh kita dengan membuat ramu-ramu sederhana yang bisa kita manfaatkan dari tumbuh-tumbuhan sekitar seperti tanaman jahe, tanaman kunyit, temulawak, kencur, dan lain sebagainya. Nah, cara pembuatannya itu cukup mudah, cukup kayak diparut jahe, kunyit, temulawak, kencur itu kayak jamu-jamu biasa. Habis itu kita rebus. Terus kalau mau manis bisa ditambahin gula merah atau gula jawa. Jadi kita meminumnya itu bisa sehari 2 kali untuk meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Gitu ya. Jadi aku setuju nih. Semoga kita bisa mampu untuk mensosialisasikan tentang new normal tersebut. Karena saya yakin Indonesia pasti bisa. Hidup mahasiswa. Hidup.